istri yang tak dianggap. Bab 20. 3 hari berlalu pasca pernikahan Kinara dan Dirga. Sudah 3 hari pula Sandra di penjara. Semuanya berubah drastis. Tidak ada yang menjenguknya lagi. Hanya ada Alona saja yang datang menjenguknya. Bram benar-benar menceraikan Sandra. Pria itu tak pernah datang lagi ke penjara untuk menjenguk mantan istrinya itu. Masuknya Sandra ke dalam penjara juga berdampak buruk pada kehidupan Alona. Perlakuan mertuanya berubah drastis terhadap Alona. Seperti sekarang, mertuanya itu menyuruh Alona mengepel lantai rumah mewah Andreas. "Ma, aku capek." Alona duduk di sofa setelah ia letakkan pel di dalam ember. Wanita itu tak pernah melakukan pekerjaan rumah. Dan sekarang tiba-tiba dia dipaksa melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan. Yana yang sedang membaca majalah pun langsung menatap tajam dirinya. Wanita parubaya itu segera melempar majalahnya hingga mengenai kening Alona. "Au, sakit, Ma." Alona meringis kesakitan. Wanita itu menyentuh keningnya yang lebam karena terkena ujung buku majalah. "Jangan malas kamu. Jangan sok kamu mentang-mentang jadi istrinya putraku. Kamu itu harusnya sadar diri. Kalau kamu itu tak lebih dari anak seorang pengasuh. Jadi tidak usah sok-sokan berlagak seperti orang kaya. Cepat pel lagi, jangan berhenti sebelum bersih." Bentak Yana membuat mata Alona berkaca-kaca. Gadis itu merasa marah dan sesak mendengar kata hinaan yang keluar dari mulut tajam mertuanya itu. Alona tak menyangka perlakuan mertuanya tiba-tiba bisa berubah jahat seperti ini. "Ma, kenapa Mama berubah jahat seperti ini sih? Bukannya Mama dulu sangat sayang padaku. Bahkan Mama mendukungku untuk menikah dengan Andreas." Tanya Alona dengan suara yang tinggi membuat Yana terkejut. Wanita parubaya itu tak menyangka Alona akan membentak dirinya. Yana berdecak pinggang, menatap tajam Alona yang juga menatapnya tak kalah tajam. Oh. Berani kamu membentak saya ya? Sudah nampak sekarang bagaimana perangaimu yang asli. Sudah kelihatan bagaimana sifat burukmu sekarang. Tidak salah lagi. Ternyata memang benar kalau anak yang lahir dari rahim pengasuh kelas rendahan seperti ibumu itu memang tidak ada baik-baiknya. Buktinya itu adalah kamu yang tidak punya sopan santun dalam berbicara dengan orang tua. Kalau tahu begini sifatmu yang asli, tidak bakal saya mau nikahkan kamu dengan anak saya. Asal kamu tahu, saya menyesal merestui pernikahan kamu dengan anak saya. Yana membentak Alona dengan suara yang cukup tinggi. Wanita parubaya itu memelototi Alona. Dia tidak terima Alona membentaknya. Harga dirinya sebagai orang tua dan orang kaya seperti diinjak-injak rasanya. Alona terkejut mendengar perkataan Yana. Wanita cantik itu tak menyangka Yana bisa sekejam itu padanya. Kata-kata Yana sangat pedas membuat hati Alona terasa sesak. Wanita cantik itu menjatuhkan air matanya. Untuk pertama kali, harga dirinya terasa diinjak-injak. Untuk pertama kali juga, ada orang yang berani menghina dirinya. Mama benar-benar keterlaluan. Mama seharusnya sadar kalau Mama sudah bau tanah. Jadi Mama harus sadar diri karena sebentar lagi Mama akan masuk tanah. Teriak Alona membuat Yana semakin murka. Alona bukanlah Kinara yang terlalu baik. Bila Kinara dulu dihina oleh Yana selalu diam dan menangis, maka Alona akan membalas semua hinaan itu dengan hinaan yang lebih parah. Wanita itu adalah wanita jahat. Begitu juga dengan Yana yang juga jahat. Saat Yana ingin menjawab, suara bariton Andreas lebih dulu menyela. "Alona, minta maaf pada Mama sekarang juga." Bentak Andreas dengan suara yang menggelegar membuat Alona gemetar ketakutan. Terlebih lagi raut wajah Andreas yang mengeras dan memerah padam. Siapapun akan tahu bahwa suaminya itu sedang marah. Andreas yang baru saja pulang kerja tak sengaja mendengar Alona memaki ibunya. Amarah pria tampan itu pun langsung naik ke ubun-ubun. Yana yang melihat kedatangan sang anak pun langsung berlagak tersakiti. Sayang,
Hati mama sakit tinggal Aluna. Wanita parubaya itu menangis pura-pura membuat Andreas semakin murka. Aluna, minta maaf pada mamaku. Sontak Andreas dengan suara yang semakin meninggi. Pria tampan itu menatap tajam wajah cantik Aluna yang sekarang berubah pucat pasi. Tubuh Aluna bergetar ketakutan mendengar suara yang tinggi. Untuk pertama kalinya, wanita itu dibentak oleh Andreas. Selama mereka pacaran, tak sekalipun Andreas membentak dirinya. Pria tampan itu selalu berkata lembut. Bahkan bila marah, Andreas memilih diam saja dan pergi kemanapun, hanya untuk menenangkan pikirannya terlebih dahulu. Setelah dirasa tenang, barulah Andreas akan berbicara baik-baik. Akan tetapi, sekarang Andreas berubah menjadi orang lain. Sosok pria kasar yang tidak pernah dikenal Aluna. Hati wanita itu semakin sesak. Aluna meratapi nasibnya yang sekarang berubah 180 derajat. Tak ada lagi pujian dan sanjungan yang didapatkan dari orang-orang. Karena kini semuanya telah berubah. Orang-orang yang dulu menyanjungnya, kini malah mencela dirinya. Bahkan semua teman sosialita Aluna, kini menjauhi wanita itu setelah tahu ibunya di penjara. Mereka tidak ingin berteman dengan anak seorang narapidana. Bukan aku yang salah. Mama kamu yang lebih dulu menyuruh aku melakukan tugas pembantu. Dia juga yang sudah melempari keningku dengan majalah. Sampai-sampai keningku membiru seperti ini. Jadi seharusnya mama kamu yang meminta maaf padaku, bukan aku. Aluna menjawab perkataan Andreas dengan suara yang tak kalah meninggi. Wanita cantik itu meski ketakutan, dia tak merasa gentar. Perangai Aluna yang keras kepala dan tidak terima diinjak sangat cocok berhadapan dengan Yana. Andreas yang mendengar perkataan Aluna pun merasa bingung. Yana yang melihatnya pun merasa kesal. Wanita itu segera berakting kembali agar Andreas berada di pihaknya. Sayang, tadi bibi Jumi sedang sakit, makanya mama minta bantuan Aluna untuk mengepel lantai. Tapi, mama tidak melempari Aluna dengan majalah. Mana mungkin mama tega menyakiti menantu mama sendiri. Aluna tidak terima mama suruh mengepel lantai. Makanya dia membentak mama seperti tadi. Mama gak kuat diginiin. Yana pura-pura menangis. Wanita parubaya itu sangat pandai mengelak dan berbohong, membuat Aluna gemas ingin menjambak rambut perubahan Yana. Andreas yang melihat ibunya menangis pun tak tega. Pria tampan itu segera merengkuh tubuh renta ibunya itu. Sudah, Ma. Jangan menangis lagi. Ada aku sekarang di sini. Andreas mengusap punggung ibunya yang bergetar. Pria tampan itu segera menatap tajam Aluna, membuat wanita cantik itu menggelengkan kepalanya menatap kecewa Andreas. Kamu benar-benar berubah. Bahkan untuk mempercayaiku lagi, kamu tidak bisa. Aku kecewa sama kamu. Aluna menghapus air matanya kasar. Kamu belum minta maaf pada mamaku, Al. Tegas Andreas seraya mengeratkan pelukannya. Sampai kapanpun, aku tidak akan mau minta maaf. Karena aku memang tidak akan. Teriak Aluna lalu berlari menaiki anak tangga menuju kamarnya. Sudahlah, Nak, biarkan saja. Mungkin Aluna merasa lelah dan sensitif karena ibunya masuk penjara. Jadi, pikirannya banyak. Mama tidak kenapa-napa kok. Ujar Yana dengan suara yang dibuat bergetar. Maafkan istriku ya, Ma. Tidak apa-apa sayang, Mama ngerti kok. Yana tersenyum lembut seraya mengusap rahang tegas Andreas. Kalau begitu, aku ke kamar dulu ya, Ma. Aku ingin bicara dengan Aluna dulu. Ujar Andreas dianggupi oleh Yana. Pria tampan itu segera mengayunkan langkahnya, menaiki anak tangga berjalan menuju kamarnya. Pria tampan itu ingin meluruskan masalah yang terjadi dengan Aluna. Andreas masuk ke dalam kamarnya. Pria tampan itu melihat Aluna yang duduk bersandar di tepi ranjang seraya menekuk kedua lututnya. Wanita cantik itu menangis sesenggukan, membuat Andreas yang tadinya ingin marah terpaksa mengurungkan niatnya. Al. Panggil Andreas lembut. Pria tampan itu mengayunkan langkahnya mendekati Aluna. Andreas duduk di tepi ranjang. Pria tampan itu mengelus puncak kepala Aluna lembut. Namun wanita itu segera menepis kasar tangan Andreas.
Aluna tidak terima suaminya itu membela wanita tua yang telah menyakitinya. Aluna tidak terima itu, meski wanita itu adalah ibu Andreas sendiri. Kamu lihat ini? Ini karena ulah mama kamu. Dia telah berubah sekarang, An. Dia gak sayang lagi sama aku semenjak dia tahu masa lalu mama aku. Dia bahkan bukan hanya menghina aku, tapi juga mama aku. Aluna menunjuk keningnya yang lebam. Wanita cantik itu menjatuhkan butiran kristal membasahi pipinya. Wanita cantik itu merasa tertekan dengan keadaan yang tiba-tiba berubah. Andai waktu bisa diulang, Aluna tak ingin berada di posisi ini. Dia pasti akan menghentikan mamanya untuk bertindak mempermalukan Kinara beberapa hari yang lalu. Namun nasi sudah menjadi bubur. Kabar tentang mamanya yang menjadi dalang kekacauan di pernikahan Kinara membuat karir Aluna ikut hancur. Pihak agensi memecat Aluna sebagai model mereka. Belum lagi hinaan publik terhadap dirinya. Untunglah ada Andreas yang memblokir semua rumor tentang Aluna dan mamanya. Aluna benar-benar sangat tertekan. Kehidupannya berubah drastis dalam tempo 1 malam. Sangat miris sekali hidupnya. Jangan mengada-ngada kamu, Al. Mamaku tidak mungkin bersikap jahat seperti itu. Tante Andreas tak terima ibunya difitnah oleh Aluna. Lalu maksud kamu aku yang berbohong? Luka ini juga berbohong, An. Kenapa kamu tidak percaya padaku sih, An? Aluna berteriak histeris seraya memukul dada pidang Andreas. Andreas mencekal tangan Aluna. Pria tampan itu segera menindih tubuh Aluna. Dia menatap tajam wajah sembab Aluna yang memerah padam. Kalaupun mamaku benar melakukannya, seharusnya kamu diam dan mengalah saja. Kamu patuh sama mamaku agar masalah tidak semakin rumit. Apa susahnya sih cuma diam aja, Al? Dulu Kinara juga begitu. Bedanya, Kinara lebih baik dari kamu. Dia selalu diam dan sabar dengan perlakuan buruk mama. Tidak pernah sekalipun aku mendengar dia mengeluh dan mengadu padaku. Seharusnya kamu juga begitu, Al. Karena mama, tipikalnya cuma bakal panas kalau kamu juga panas. Kamu harus jadi air seperti Kinara yang selalu tenang menghadapi mamaku, Al. Andreas membentak Aluna dengan suara yang cukup tinggi, membuat Aluna semakin terisak. Wanita cantik itu tak menyangka Andreas akan membandingkan dirinya dengan Kinara. Aluna melepaskan cengkeraman tangan Andreas. Wanita cantik itu segera menampar Andreas karena merasa tak terima dirinya dibandingkan dengan Kinara. Andreas menyentuh pipi kanannya yang lumayan terasa panas akibat tamparan Aluna. Pria tampan itu menatap tajam Aluna seolah-olah ingin melahapnya hidup-hidup. Jangan pernah bandingkan aku dengan upik abu itu. Aku bukan dia yang diam saat ditindas. Aku bukan dia yang bisanya cuma nangis saat diperlakukan tidak adil. Aku adalah Aluna, bukan Kinara. Cerita Aluna di depan wajah Andreas. Napas Aluna naik turun menandakan emosi wanita cantik itu sedang berada di ambang batas. Kamu harus diberi pelajaran agar bisa bersikap sopan dan lembut pada suamimu, Al. Ujar Andreas dengan nada bicara yang amat dingin, membuat Aluna tersentak kaget saat menyadari perbuatannya. Dan ketakutan melihat perubahan wajah Andreas yang terlihat sangat menakutkan. Aluna menangis terseduh-seduh. Wanita cantik itu berbalik memunggungi Andreas yang terlelap karena kelelahan. Aluna beranjak dari tempat tidur. Wanita cantik itu mengayunkan kaki jenjangnya menuju kamar mandi. Saat tiba di dalam, Aluna menatap pantulan dirinya di depan cermin. Dia menyentuh jejak merah keunguan di dada, leher, dan perutnya. Wanita cantik itu melihat bibirnya yang terluka karena ulah Andreas. Bersambung